Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan iman kami Tuhan Yesus. Kami mau mengikut Yesus sebagai hamba yang berkenan selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berbicara kepada setiap hamba-hambamu di tempat ini. Nyatakan isi hatimu Tuhan. Biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan Tuhan di antara semua umatmu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini di sebelah Denisa masih ada satu tempat duduk. Kalau yang buat Mega, di sini juga ada satu, silakan. Atau itu yang di belakang-belakang supaya enggak. Jordi mau duduk mana? Di depan sini. Ya, supaya jangan berdiri. Kalau bisa dibuat nyaman, ayo silakan duduk di depan sini, satu. Semua boleh cek. Ayo mari silakan di sini ada satu tempat duduk. Ya, oke. Di sini juga banyak nih, nggak apa-apa duduk di sini. Saudara, dalam beberapa waktu ke depan, saya rindu untuk mengajak setiap kita. Mari, di sini ada. Untuk mengajak kita merenungkan, dan ini doa pengerja ya, jadi bukan cuma seperti ibadah biasa. Mari pindah-pindah, ini di depan sini kosong, ini di sini banyak tempat duduk. Ini, ayo. Nah kalau enggak pindah sini, udah cukup ya, oke. Ya, saudaraku, ada sesuatu yang membedakan manusia dengan orang kebanyakan. Atau satu bangsa dengan bangsa-bangsa lainnya. Saya lihat kenapa ini orang berbeda. Kenapa sesuatu yang luar biasa itu terjadi dalam hidupnya. Nah, saudaraku, hari ini kita selama beberapa waktu ke depan, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan ada sesuatu yang disebut value atau nilai. Kita kenal dalam pendidikan sejak SD, SMP, SMA di Indonesia diterapkan yang namanya pendidikan moral Pancasila. Ya, sebenarnya penekanannya adalah value, nilai-nilai luhur. Ya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk coba renungkan beberapa waktu ke depan ini. Kalau boleh saya minta volunteer, siapa yang menurut saudara apa itu value? Boleh, ada yang mungkin nggak ada yang salah, 1-2 orang. Silakan. Rifan apa? Rifan, menurut kamu value itu apa? Kualitas karakter. Oke. That's good. Siapa lagi? Elin apa? Apa menurut kamu value itu apa? Oke. Nah, itu semua benar ya. Tapi saya ingin sampaikan gini. Kalau dari jawaban itu seakan-akan itu sudah terjadi. Ya. Tapi saya ingin sampaikan, apa bedanya value dengan karakter? Karakter itu adalah sesuatu yang sudah tercipta, terpahat di dalam diri manusia. Value itu adalah satu tujuan, satu kepastian, satu peneguhan bahwa ini adalah apa yang akan saya pegang. Dan apapun yang terjadi, I will not let it go. Nah, itu value. Ya, jadi saya ingin ajak saudara untuk merenungkan untuk beberapa saat ke depan dan beberapa waktu ke depan juga tentang nilai-nilai. Nah, coba kalau saudara lihat di sini, ya ini sengaja dibuat di sekeliling kita ada 9 value yang ada, yang nantinya bukan hanya buat gereja, tapi juga buat anak-anak sekolah yang kita akan terima, supaya ditanamkan sejak dini. Early childhood ini sejak awal sekali, supaya mereka mengerti dan memahami nilai-nilai yang tidak akan pernah hilang dari hidup mereka, dan akan mereka pegang betul sampai kapanpun. Nah, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul merenungkan ini. Nah, orang-orang yang tidak punya value, maka dunia secara otomatis akan menyodorkan. Dan tanpa kita sadari, nilai-nilai itu akan kita adopsi dan akan kita hidupi.
Nah, ada satu term yang saya ingin saudara ingat dan saudara kalau perlu hafal sungguh-sungguh. Your value shape your life. Your life shape your character. And your character become your destiny. Nilai-nilaimu akan membentuk hidupmu. Dan hidupmu akan membentuk karaktermu. Karaktermu akan menjadi tujuan hidup. Nah, saudaraku, saya ingin saudara renungkan kebenaran firman Tuhan ini, pernyataan ini. Kemudian saya ingin saudara belajar satu perkara, ya. Saudaraku, dari sini kita akan lihat hal-hal yang betul-betul saya ingin supaya sungguh-sungguh kita renungkan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis dari Lukas 18. Lukas 18, perhatikan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Lukas 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Lukas pasal 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-23 dengan judul perikop, Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Amin. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan dengan hati yang terbuka dan dengan pikiran yang jernih ya hari ini untuk memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara, dunia punya set value yang berbeda. Apa yang firman Tuhan katakan seringkali oleh dunia dianggap sebagai satu kebodohan. Ya. Dunia itu menghargai sesuatu dalam bentuk angka. Sejak kita kanak-kanak, semua diukur dengan angka-angka. Berapa rapotnya? Oh, angka 9, berarti ini hebat. Kalau angka antara 7, 8, ya lumayan lah. Kalau angkanya 6 atau ke bawah, wah ini jelek. Gitu. Nilainya semua diukur berdasarkan angka-angka. Mau masuk sekolah, berapa IQ-nya, intelligent quotient-nya. Gitu ya. Wah, IQ-nya nongkrong nih, nggak bisa jadi apa-apa. Gitu ya. Semua diukur dengan angka-angka. Terus bertumbuh, masuk bekerja. Semua baik buruk diukur dari berapa paycheck-nya, berapa gajinya. Angkanya berapa? Lalu kita berusaha, keuntungannya berapa? Ini bagus atau tidak baik? Orang diukur berhasil atau tidak berhasil dari angka. Nah, ini yang ada sistem di dunia. Tanpa terasa, kita pun ke bawah dengan hal ini. Gitu ya. Semua diukur dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita gagal memiliki value di dalam hidup ini, maka otomatis apa yang ada di dunia akan kita adopsi sebagai value system dalam hidup kita. Kita pun akan hidup berdasarkan angka-angka ini. Manusia akan mulai tidak lagi menghiraukan nilai-nilai luhur. Saya kasih contoh. Kalau seandainya uang itu penting, semua kita perlu uang. Seandainya uang itu menjadi ukuran dalam hidupmu, menjadi value bagi saudara, maka tinggal masalah waktu. Satu kali, entah engkau akan sangkali kebenaran atau bahkan kau akan tinggalkan Tuhan sama sekali. Beberapa tahun yang silam, ini kejadian nyata, mungkin beberapa saudara masih tahu. Di tempat kita ini,
Ada seorang hamba Tuhan, bukan anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia bekerja sebagai salah satu pegawai di money changer. Sederhana, ya nggak berlebihan tapi juga nggak kurang. Gitu ya. Ya bercukup lah. Satu kali makin lama makin dipercaya, kemudian dipercayakan untuk setiap kali orang mau tukar duit, itu dia ambil dulu rupiahnya, nanti kemudian mata uang asingnya diantar. Selalu make sense kan, harus bayar dulu supaya bisa transaksi. Gitu. Satu kali, dua kali, tiga kali, terus beberapa kali, dipercaya. Ada klien bilang, saya mau tukar duit 800 juta rupiah. Dia berpikir, berapa lama saya harus bekerja? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum tentu saya bisa mengumpulkan keuntungan 800 juta rupiah. Dia ambil, dia tinggalkan istrinya, anaknya, semuanya sampai hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini. Saya ingin sampaikan, karena nggak ada nilai. Bagi dia, yang berarti itu adalah angka. Kapan saya bisa mendapatkan angka sebesar itu? Kapan saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu? If I have to fail, kalau saya harus tinggalkan istri saya, anak saya, bahkan Tuhan sekalipun, I will leave everything. Pelayanan semua ditinggalkan. Saya hanya ikuti beberapa waktu, kemudian saya lost contact sama sekali. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kenapa kita penting, tadi pagi saya breakfast dengan anak saya sampaikan. Ini yang Dedi mau sampaikan. Belajar, renungkan, bahwa manusia itu harus punya set of value, nilai-nilai luhur. Jika saudara gagal punya nilai luhur, maka nilai-nilai yang ada di dunia akan ditanamkan kepada saudara. Pasti akan terjadi. Karena ini adalah konsep manusia akan mencari gambar sesuatu. Kalau dirinya tidak memiliki gambar, maka yang dunia tawarkan itulah gambarnya, yaitu angka-angka tadi. Dalam Men Fellowship yang lalu, Roy Manulu bersaksi. Saya sangat bangga. Ini saya share ya. Mohon maaf ya, Roy. Jadi dia bersaksi. Ada satu kesempatan bekerja, ketemu dengan seorang pegawai pajak. Ditawarkan oleh pegawai pajak. Lai, kau marganya sama dengan aku. Kau jadi adikku lah. Dan sekarang kau bantu aku, bantu abangmu. Ini ada serentetan perusahaan-perusahaan yang berhutang pajak. Kau jadi penagihnya lah. Peres kanan peres kiri, nanti 20% buat kamu. Dihitung-hitung nilainya besar sekali. Miliaran rupiah. Berapa lama bekerja bisa dapatan begini? Tanya si A, si B, si B. Semuanya amin, itu kesempatan baik. Dia tanya istrinya. Istrinya bilang, saya nggak mau suami saya di penjara. Untung istrinya takut Tuhan. Saudaraku, nah ini yang bersaksi, Roy ini ada di tempatnya di sini. Saya ingin sampaikan, saudaraku, saya bersyukur, saya pulang, saya renungkan. Puji Tuhan, gak jelek-jelek amat, gitu ya. Gak semuanya jelek. Jadi ada juga orang yang punya nilai. Nah, penting sekali, kalau saudara tidak punya nilai, sebentar lagi engkau akan halalkan segala cara. Pasti kita akan mengadopsi nilai-nilai yang ada di dunia. Karena itu bukan sesuatu yang kadang-kadang tidak 100% salah. Cuma it's just bukan value kita. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk betul-betul merenungkan ini. Nah, kedua yang saya ingin sampaikan juga, dunia itu menilai atau menganggap yang berharga itu adalah yang di luar. Firman Tuhan melihat yang berharga itu yang di dalam. Yang di dalam inilah yang mempengaruhi yang di luar. Tapi nilai-nilai dunia itu menganggap yang di luar itu lebih penting daripada yang di dalam. Yang penting gaya, yang penting penampilan, yang penting kelihatan hebat. Gitu. Dalam segala perkara, termasuk pelayanan. Pelayanan ini kan kelihatan nih. Saya berdiri di mimbar, wah kelihatan hebat, kelihatan kayak malaikat. Tapi nilai yang betul terjadi, itu adalah yang di dalam. Bukan waktu melayani. Waktu saya sendirian. Waktu saya bergumul di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat saya di hadapan ketika tidak ada orang yang melihat. Saudaraku, pelayanan ini seringkali menjadi satu penukar
daripada value yang bukan Alkitabiah. Melayani tidak salah, tapi seringkali itu menjadi batu sandungan buat penggenapan rencana Tuhan. Cukup saya ingin beri contoh. Benny Hinn itu bercerai 2 kali. Dan beberapa bulan lalu dia bercerai yang kedua kali dengan istrinya yang sama. Lalu dia tampil di televisi, dia tampil di YouTube, saudara bisa lihat. Dia sendiri bersaksi. Dan kesaksian itu saya pikir menjadi satu berkat yang luar biasa buat kita, gereja Tuhan. Karena hamba Tuhan sebesar Benny Hinn itu mengalami kerapuhan dalam rumah tangga. Dan dia bersaksi begini, berkali-kali Tuhan bicara sama dia. Tapi karena pelayanan jadwal terlalu sibuk, semua konsentrasinya yang diupayakan, yang diusahakan adalah dia harus tampil, dia harus tampil, dia harus kejar tayang, semuanya dia harus tampil. Saudaraku, dia mendapat mimpi, berkali-kali dia mendapat mimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada tsunami datang dan melanda semua daerahnya. Lalu air itu masuk ke dalam rumahnya dan menghanyutkan barang-barang di rumahnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Tapi dia lupa bahwa Tuhan sedang bicara. Nebukadnezar diberi mimpi 1 kali. Dan dia tahu, Allah semesta alam itu sedang bicara kepada dia. Kemudian ketika dia bercerai, untuk yang kedua kalinya, istrinya menggunakan satu jasa moving, kayak Lala Move gitu ya. Dia sedang duduk di ruang tamu, dia melihat moving company datang, memboyong kursi milik istrinya, koper-koper milik istrinya. Persis seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Tuhan sudah bicara berkali-kali, tsunami will come, akan datang, melanda, dan menghanyutkan barang-barang dalam rumah. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kadang-kadang kalau orang tanpa value, dia nggak sadar karena dia terlalu fokus kepada apa yang di luar. Nah, saya merasa perlu sekali di waktu-waktu seperti ini, ketika Tuhan sudah begitu baik, Tuhan berkati kita dengan gedung gereja yang kelihatan. Akan banyak orang, wah bagus ya, bagus ya. Mereka melihat yang di luar, tanpa sadar kita bisa tergoda untuk menikmati, mengecap, oh ya, it's good, it's good. Tapi itu bukan nilai. Itu nggak ada gunanya sama sekali. Karena kalau dalamnya rapuh, saudara akan melihat, itu akan hancur. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, yang jauh lebih luar biasa dari kita. Jauh lebih diurapi daripada kita. Jauh lebih berharga sebetulnya. Toh bisa hancur. Siapa kita? Nah, saya ingin sampaikan ini terutama kepada hamba-hamba Tuhan. Pay a very important attention. Very clear attention. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau saudara dan saya tidak punya nilai, kita akan hancur. Hanya masalah waktu. Kalau nggak hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, pasti akan hancur. It's just a matter of time. Nah, saudaraku, saya bergumul beberapa waktu Tuhan, pada kesempatan yang secepatnya, saya ingin tanamkan betul-betul value kepada semua pengerja terutama. Nantinya kepada semua jemaat Tuhan. Bahkan anak-anak kita akan ajarkan hidup dengan nilai-nilai luhur. Saudaraku, kalau saudara punya nilai, kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, apapun yang terjadi, engkau tidak akan goyah. Karena engkau punya nilai. Nah, saya ingin beri satu pemahaman. Nilai-nilai dalam hidupmu akan menentukan keputusan-keputusan yang kau ambil. Keputusan-keputusan itu akan menentukan your destiny, tujuan hidup. Jadi tanpa sadar, saudara akan melihat, kenapa saya kok memutuskan sesuatu yang ngawur, yang salah, yang betul-betul bodoh kadang-kadang. Kenapa? Let me be blunt. Karena engkau nggak punya nilai. Kenapa saya disodorkan kesempatan begini? Saya ambil. Aduh, sekarang saya menyesal. Kenapa ya? Kenapa saya nggak pikir panjang? Kenapa ada perempuan lenggak-lenggok, saya jatuh cinta. Kemudian saya jatuh dalam dosa. Let me be blunt, karena nggak punya nilai.
Kalau saudara punya nilai, engkau akan hidup berbeda. Nah, beberapa waktu ke depan ini, hamba-hamba Tuhan, saya rindu betul-betul saudara perhatikan. Ya. Dan ingat-ingat betul, hiduplah dengan nilai-nilai luhur. Saudaraku, kembali kepada firman Tuhan yang baru saja kita baca. Ini satu peristiwa yang terjadi, kemudian dari peristiwa ini, ini peristiwa nyata. Ini bukan ilustrasi, bukan satu satu perumpamaan. Ini satu peristiwa yang terjadi. Ada seorang kaya raya datang kepada Yesus. Saudara perhatikan apa yang dia tanyakan kepada Yesus. Dia bertanya gini, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Luar biasa. Pertanyaannya, keingintahuannya, kerinduannya untuk hidup yang kekal. Dia bukan tanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku berhasil, supaya aku sukses?" Bukan itu pertanyaannya. Jelas-jelas dia katakan untuk hidup yang kekal. Tapi saya terus terang, saya banyak hal yang saya nggak anggap. Tapi ketika saya baca lagi, Tuhan mulai singkapkan sesuatu. Nah, saya ingin ajak saudara untuk perhatikan pelan-pelan. Lalu Tuhan berkata begini, "Kamu tahu apa yang ditulis oleh kitab Musa, kitab para nabi? Lakukan saja," kata Tuhan. "Loh, yang mana? Semua sudah saya lakukan." Nah, coba saudara lihat ya. Perhatikan kembali lagi Lukas 18, mulai 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja." Tuhan qualifying sesuatu yang penting. Yang baik itu cuma Tuhan. Nah, tapi kemudian Tuhan Yesus mulai menyampaikan sesuatu. Ayat 20. "Engkau tahu mengenai segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu." Lihat jawaban dia. Kata orang itu, "Semuanya telah kuturuti sejak masa muda." Nah, saya ingin berhenti sebentar di sini. Saudara ingat di Keluaran 20, ada satu peristiwa di Gunung Horeb atau Gunung Sinai, ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, kepada Israel. Ada 2 loh batu. Yang pertama kali dipahat oleh tangan Tuhan sendiri. Setelah dihancurkan oleh Musa, Musa disuruh naik kembali dan Musa memahat 2 loh batu yang sama. Dan itulah yang disimpan di dalam tabut perjanjian. Nah, saudara perlu lihat betul-betul ada 2 loh batu. Kenapa ada 2 loh batu? Karena ini bicara tentang 2 hal yang sangat penting. Hal yang pertama yang penting untuk dibicarakan di dalam 10 perintah Allah adalah mengatur hubungan cinta antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, mengatur hubungan cinta antara manusia dengan sesama. Jadi persis seperti kayu salib. Ini yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Dari perintah pertama sampai perintah keempat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah patung. Jangan membuat patung dan sujud menyembah patung. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini keempat ini mengatur hubungan cinta antara kita dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, saya nggak akan masuk ke lebih dalam, tapi ini semuanya hanya mengatur vertical relationship antara kita dengan Tuhan. Namun kemudian ada 6 hukum yang lain. Dan keenam-enamnya ini bicara tentang hubungan sesama. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hormati ayahmu dan ibumu, jangan mengingini milik sesamamu dan sebagainya. Ini semua bicara tentang one another, hubungan satu sama lain. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Itu sebabnya memang nggak dituliskan di dalam Keluaran, tapi saya percaya betul kenapa ada 2 loh batu. Yang satu menceritakan tentang cinta kita dengan Tuhan yang dituliskan di loh batu yang pertama. Dan yang kedua, mengajar tentang hubungan cinta kita terhadap satu sama lain. Ketika orang muda yang kaya raya ini datang kepada Yesus, Tuhan katakan, ikuti aja perintah Musa. Yang mana Tuhan? Ini, Tuhan kasih 1 loh batu. Yang mana yang Tuhan kasih? Yang nomor 2, betul ya? Karena yang Tuhan bicarakan di sini, di dalam Lukas 18, hanya tentang
yang nomor 2 ini. Dan dia dengan mudah, dengan cepat, dia katakan semuanya udah aku lakukan. Nggak ada yang kurang sama sekali. Coba saudara renungkan sebentar. Katakanlah betul apa yang dia katakan. Bahwa semuanya sudah dilakukan. Saya pikir ini orang luar biasa. Hari ini mungkin dia bisa jadi paus mungkin. Jadi pope. Karena ini udah luar biasa nih. Setengah malaikat ini orang. Karena udah begitu nyaris sempurnanya. Semuanya udah saya lakukan. Apalagi yang kurang? Berani nantang Tuhan lagi. Nggak ada yang kurang. Udah lakukan semuanya. Nah, coba saudara bayangkan dan renungkan sebentar. Wah, hebat sekali nih orang. Kemudian Tuhan berkata gini, oke, kalau kamu mau sempurna, sekarang jual harta milikmu. Berikan kepada orang miskin. Lalu ikut aku. Dan tiba-tiba, lihat, perhatikan Lukas 18. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku, ayat 21, ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan. Jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang ia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara. Coba saudara renungkan sebentar. Kalau dari peristiwa ini, secara kasat mata, berarti kekayaan itu bertolak belakang dengan kerajaan surga. Betul nggak? Artinya, orang kaya pasti masuk neraka. Orang miskin pasti masuk surga. Yang ngomong Tuhan Yesus nih. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke kerajaan surga. Jadi cerita itu dikemas untuk membuktikan bahwa nggak mungkin kaya dan soleh itu jadi satu. Nggak mungkin. Orang kaya pasti nggak soleh atau nggak mungkin masuk surga. Orang masuk surga pasti miskin. Karena narasi cerita ini dibuat seolah-olah itu seperti itu. Nah, ini sesuatu yang setelah saya renungkan, ternyata bukan itu yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, saudara, saya ingin saudara betul-betul memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sedang mengajar sesuatu, menata kembali nilai-nilai dalam diri orang itu. Tadi saya katakan, apa yang menjadi nilai hidupmu akan menentukan keputusan-keputusanmu. Keputusan-keputusanmu akan menentukan tujuan hidupmu, destiny, saudara. Jadi nggak mungkin orang mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilainya. Jadi kalau saudara percaya betul ini nilai-nilai, ini value dalam diri saya, keputusan-keputusanmu akan kau ambil berdasarkan value itu. You like it or not, sadar atau tidak sadar, itulah yang akan terjadi. Orang muda ini datang kepada Tuhan Yesus untuk tujuan apa? Bertanya kepada Tuhan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Itu perkataan mulutnya, itu tujuannya dia datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita. Ngapain ke gereja? Untuk beroleh hidup yang kekal. Untuk berkenan di hadapan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Itu perkataan mulut kita. Does it really mean like that? Belum tentu. Apa artinya begitu? Belum tentu artinya seperti itu. Akan ada waktunya, satu ketika, engkau akan ditabrakkan kepada satu peristiwa. Atau berada di persimpangan jalan. Pada waktu itulah, engkau akan tahu. Ternyata value system yang ada di dalam diri saya, bukan itu. Saya memang berkata begitu. Saya memang maunya begitu. Tapi pada waktu saya berada di persimpangan jalan, when you are at the crossroad, tiba-tiba keputusanmu bisa berbeda. Kenapa beda? Karena value saya berbeda. Saya nggak punya value itu. Gitu ya. Itu sebabnya saya putuskan sesuatu yang salah. Atau yang berbeda. Yang tidak seperti apa yang saya katakan. Tuhan sedang mengatur atau mengajar sesuatu. Saudara perhatikan Lukas 18 tadi. Perhatikan kembali ayat yang ke-20. Pelan-pelan saudara perhatikan. Waktu Tuhan Yesus bicara kepada orang kaya raya tadi. Ada berapa yang ditulis di dalam loh batu yang kedua? Ada 6. Ya. Perhatikan apa yang dia katakan. Ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu.
Berapa yang disebutkan? 5. Hanya 5 yang disebutkan. Yang tidak disebutkan oleh Tuhan Yesus yang mana? Jangan, yang perintah ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Hartanya, istrinya, keledainya, lembunya, dan sebagainya. Seakan-akan waktu orang itu datang kepada Tuhan, Allah yang omnipotent, yang tahu segalanya, yang maha tahu itu. Begitu orang itu datang, Tuhan tahu value-nya berbeda. Orang ini mempunyai value yang berbeda dengan apa yang Tuhan miliki. Ketika dia berkata, aku udah lakukan semuanya, yang mana lagi yang kurang? Tuhan katakan nih, Tuhan berikan loh batu kedua, tapi yang diberikan oleh Tuhan hanya 5. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, hormati ayah ibumu, apalagi jangan berzina. Hanya 5. Dan dia begitu pedenya, begitu yakinnya. Udah, semuanya udah saya lakukan sejak muda. Oke, kalau gitu jual hartamu. Dan ikut aku. Lalu dia pergi. Apa hubungannya menjual harta dengan hukum yang ke-10? Terus saya ingin sampaikan. Nilai hidup orang ini, saya berani yakin betul-betul sampaikan. Uang itu adalah segalanya. Kalau bagi saudara dan bagi saya, uang adalah segalanya. Satu kali, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, orang lain punya hak akan saudara ambil. Milik sesamamu akan kau rampas. By hook or by crook, saudara akan lakukan. Dengan cara pat gulipat, inilah, itulah, dan sebagainya. Engkau punya 1000 macam alasan. Dan kau akan langgar hukum yang ke-10 ini. Kenapa? Karena ini bukan nilai saudara. Dan Tuhan tahu persis akan hal itu. Itu sebabnya Tuhan katakan, oke, berikan uangmu dan bagi kepada orang miskin. Oh, saya nggak akan lakukan. Karena that's not my value. Value saya adalah angka. Saya begitu mengidolakan uang. Jadi satu kali, kalau ada kesempatan saya akan rampas uang orang lain. Milik sesamaku, saya akan lakukan. Nah, saudaraku, inilah yang sebetulnya Tuhan ingin sampaikan kepada orang itu. Jadi bukan masalah kaya atau tidak kayanya yang salah. Orang kaya pun, Bu, silahkan kaya. Tapi kalau value system saudara berbeda, engkau akan batalkan semuanya. Sekalipun bilangnya saya mau bertanya tentang kerajaan Allah. Apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk ke dalam kerajaan Allah? Supaya saya beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan ingin tata kembali. Yang pertama, set the right value. Tata kembali nilai-nilai luhur dalam hidup. Kalau engkau nggak punya nilai luhur ini, keputusan-keputusanmu pasti akan salah. Karena engkau akan didorong, dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam dirimu sendiri. Kita sama-sama nih, ya. Tadi saya kasihkan contoh. Sama-sama sebagai hamba Tuhan, pelayan. Termasuk juga buat saya. Kalau nilai-nilai dalam diri saya itu berbeda, pada satu kesempatan, ketika tawaran itu terjadi, pasti akan kita tinggalkan semua. Karena ini nilai yang ada dalam diri saya. Ini akan mendorong, mempengaruhi, bahkan akan memaksa keputusan-keputusan saya. Berdasarkan apa? Berdasarkan value. Kalau value saya berbeda dengan value yang ada dalam firman Tuhan, maka pasti cuma masalah waktu. Saya akan langgar semua itu. It's just a matter of time. Saudara bisa memahami ini. Inilah pentingnya kenapa perlu sekali sejak dini, sejak awal ditanamkan nilai-nilai luhur. Tanpa ini, saudara akan chaotic. Kelihatannya kita beragama. Kelihatannya kita melayani Tuhan. Kita beribadah. Tapi pada satu ketika, entah kesempatan yang begitu manisnya, atau kesempatan yang begitu menekannya, saudara akan langgar. Karena nilainya berbeda. Itu bukan nilai luhur saya. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara hari ini masuk ke dalam satu hal yang pertama untuk kita renungkan, ya, sebagai satu sebagai satu perenungan buat kita belajar. Nilai yang pertama yang saya ingin introduce kepada saudara, mungkin saudara sudah sering kali mendengar,
the fear of God. Takut akan Tuhan. Ini nilai luhur. Ini nilai Alkitab. Ini nilai firman Tuhan. Nah, saudara mungkin sering mendengar. Tapi coba saudara renungkan. Kira-kira menurut saudara ini takut akan Tuhan itu apa? Melita, menurut kamu the fear of God, takut akan Tuhan itu apa? Amin. Puji Tuhan. Maria apa Maria? Jangan nunduk kalau mau. Justru kalau nunduk saya tanya. Apa takut akan Tuhan? Amin. Ini definisi Alkitab yang menurut saya sesuatu yang paling berkesan buat saya. Ya, banyak firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan sebagainya. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara, saya nggak tahu saudara mungkin pernah mendengar atau pernah membaca ini. Coba lihat, ini salah satu ayat emas yang saya sangat hargai. Yeremia 5 ayat 22. Yeremia 5 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Amin. Secara gamblang Tuhan bicara kepada umatnya Israel melalui Yeremia. Dia katakan begini, masa kamu gak takut sama aku, kata Tuhan. Apa Tuhan takut akan aku? Nih lihat laut. Dia menghormati, dia mengenal batas-batas perhinggaan kekal. Sekalipun gelombang begitu luar biasa, dia tidak akan melanggar batas-batas perhinggaan. That's the fear of God. Takut akan Tuhan adalah mengenal batas-batas. Sekali lagi, sesederhana ini. Saudara takut akan Tuhan, saudara harus kenal batas. Tidak semuanya boleh dihalalkan. Tidak semuanya boleh dilakukan. Sekalipun baik, firman Tuhan katakan, memang segala sesuatu baik, tapi tidak semuanya sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau belajar takut akan Tuhan, kalau engkau mau mendidik anakmu untuk hidup takut akan Tuhan, ajar mereka untuk melihat batas-batas. Nah, batas-batas ini abstrak. Saudaraku, ini yang kita tulis di sini ya. Tentang the fear of God. Definisi daripada the fear of God yang saya coba tuliskan. The fear of God is honoring the boundaries you will never cross, even when no one is watching. Takut akan Tuhan adalah menghormati batas-batas sekali yang engkau tidak akan langgar. Sekalipun tidak ada yang melihat. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah menghormati batas-batas yang tidak akan engkau langkahi. Sekalipun nggak ada yang melihat. Bisakah kita berkata kepada diri kita sendiri, aku takut akan Tuhan. Sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang tahu, aku tidak akan langgar batas-batas ini. Kalau saudara bisa berlaku seperti itu, itulah takut akan Tuhan. Tanpa ini, it's just a matter of time. Karena tawaran itu terlalu manis, too sweet to pass, too good to pass. Aduh, terlalu manis untuk dilewatkan. Kapan lagi dapat kesempatan begini? Belum tentu seumur hidup satu kali dapat kesempatan tawaran seperti ini. Just a matter of time, saudara akan halalkan segalanya. Karena apa? Satu sederhana, tidak ada takut akan. Sesederhana itu. Dan belum tentu itu 100% salah. Masalahnya bukan benar atau salah, tapi benar dan hampir benar. Nanti saya akan beri contoh-contoh. Nah, saudaraku, saya ingin masuk lebih dalam lagi. 2-3 tahun yang lalu, hampir 1 tahun penuh saya bicara tentang the fear of God. Tapi hari ini saya ingin hanya tekankan betapa penting
pentingnya yang namanya takut akan Tuhan ini. Ada satu kata dalam bahasa Inggris itu fear, yang sebetulnya berbeda dengan scare. The fear of God itu berbeda dengan scare of God. Orang yang ketakutan terhadap Tuhan, bahasa Indonesia disebut sama aja takut. Tapi itu sebetulnya berbeda. Di dalam fear of God itu ada satu hormat, ada satu pengaguman, ada satu respect, sehingga kita tidak lakukan due to honoring God. Saudara tidak berselingkuh bukan karena istrimu nggak tahu, tapi karena engkau menghormati istrimu. Engkau menghormati covenant yang kau buat dengan istrimu. Engkau tidak mengambil milik orang lain bukan karena engkau lebih kaya atau engkau kesian sama dia, tapi karena engkau menghormati Tuhan. Engkau tahu, this is not who I am. Saya nggak mau lakukan ini. Ada batas-batas yang kita tentukan bagi diri kita sendiri. Nah, kata fear ini, itu hanya layak bagi Tuhan. Saudaraku, sehingga dalam sejarah, orang-orang yang mencoba playing God, bermain seperti Tuhan, mereka menjadi diktator. Ya. Dan apa kesamaan diktator seluruh dunia? Mereka menggunakan satu atribut yang namanya fear. Baik itu dengan kekerasan maupun dengan menahan kebajikan. Saudaraku, Bob Woodward adalah seorang jurnalis yang sangat terkenal. Dia yang membongkar kasus Watergate tahun 70-an. Bob Woodward beberapa bulan yang lalu diinterview. Saya masih ada rekamannya. Kalau saudara mau lihat nanti saya kasih ke saudara. Dia ditanya oleh interviewer yang setelah Bob Woodward menginterview Donald Trump. Dia katakan, menurut kamu Donald Trump itu siapa sih? Dia bilang begini, saya tanya sama Donald Trump. Menurut kamu, ini Bob Woodward yang nanya Donald Trump, according to you, yang namanya power itu apa? What is power in your view, in your eyes? Saudara tahu jawabannya Donald Trump. Donald Trump bilang gini, the real power is fear. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah ketakutan. Persis seperti itulah semua diktator di seluruh bumi melakukan hal yang sama. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Joseph Stalin ketika dia di interview tentang kekuasaannya. Bagaimana engkau mempertahankan kekuasaan begitu rupa? Joseph Stalin bilang gini, prajurit, sini, bawa satu ekor ayam. Dibawa satu ekor ayam, dicabutin bulunya, sepuas hati. Sampai ayam itu teriak-teriak, patok, dicabutin bulunya. Kemudian dilepas. Kemudian Joseph Stalin mengambil segenggam jagung. Ayam itu datang, makan jagung dari tangannya. Joseph Stalin bilang, kau lihat ini? Aku baru saja menyiksa dia. Tetapi I hold power. Saya mempunyai kekuatan. Saya punya makanan. Dia akan ngikutin apapun yang saya mau. Sekalipun saya baru aja siksa dia. That's power. Saya lakukan ini terhadap seluruh Soviet Union. Saya tekan dengan kekuatan saya. Saya tekan dengan menekan bahan makanan. Menekan dengan intimidasi dan sebagainya. Supaya saya mendapatkan power. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Syria, rejim Al-Assad, baik itu Hafez Al-Assad maupun anaknya Bashar Al-Assad. Mereka menggunakan satu hal, fear, membuat rakyatnya ketakutan. Sampai ditumbangkan, akhirnya dia yang lari. Saudara tahu apa yang terjadi di North Korea, baik Kim Il-sung, Kim Jong-il maupun anaknya Kim Jong-sun sekarang ini. Semuanya 3 generasi, mereka melakukan hal yang sama. Fear, tekankan rasa takut. Sampai seluruh Korea Utara ketakutan. Dianggap ini Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan katakan, yang berhak menerima rasa takut itu hanya Tuhan. The fear belong to Him. Reverence, honor, yang begitu rupa, itu hanya milik Tuhan. Itu sebabnya saya ingin sampaikan, ini nilai kerajaan surga yang pertama, yang perlu betul-betul kita perhatikan. This is our value. Apa itu fear of God? Saya mengenal dan saya menghormati batas-batas. Itu artinya fear of God. Saya tidak akan langgar batas-batas itu.
Seperti sekalipun ombak laut begitu rupa bergelora, dia nggak akan langgar yang namanya batas perhinggaan kekal, batas pantai. Saya ada video pertemuan dua samudra, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, bertemu di perairan yang namanya Cape Horn di Chili. Ternyata airnya itu nggak nyatu, saudaraku. Dan itu mengalir tetap ada seperti garis yang memisahkan. Karena density daripada kedua air dari Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik itu berbeda. Saudaraku, sedemikian rupa. Saya tadi ini saya lupa lagi, saya keburu-buru jadi saya nggak sempat. Tapi nanti saudara bisa lihat di Google, saudara bisa melihat Cape Horn namanya wilayahnya, dan pertemuan daripada dua air dari samudra ini. Betul-betul mereka memisahkan, tidak akan bercampur. Apalagi yang di tepi pantai. Inilah hikmat Tuhan. Tuhan ingin sampaikan, that's the fear of God. Tuhan ajarkan kepada Israel, tidakkah kamu takut kepadaku? Lihat, belajar dari laut. Sekalipun ombaknya bergelora, dia tidak akan melanggar batas-batas. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara tahu pertama kali dosa itu masuk ke dunia? Ini mungkin beberapa hamba Tuhan berbeda. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Oh, makan buah. Tapi kalau saudara lihat betul-betul di dalam kitab Kejadian, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan begini, Tuhan menciptakan manusia dan ditempatkan di Taman Eden, godly sanctuary. Kemudian Tuhan menciptakan binatang-binatang, termasuk binatang melata, ditempatkan di mana? Di bumi. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, tugasmu adalah menjaga, merawat, melestarikan godly sanctuary yang namanya Taman Eden. Dan tugasmu di bumi memerintah, menaklukkan mereka seperti Tuhan atas mereka. Itu tugas manusia di bumi. Kemudian yang najis, yang melata, itu tiba-tiba masuk ke Taman Eden. Begitu masuk, semuanya hancur. Saya percaya betul, kejatuhan manusia yang pertama kali terjadi, itu karena manusia tidak lagi mengenal batas. Tuhan membuat batas yang sangat clear. Manusia ada di Taman Eden, binatang ada di bumi. Apakah Taman Eden ada di bumi atau Taman Eden di luar bumi, itu masih perdebatan di antara para teolog. Tapi katakanlah di bumi, sekalipun di bumi, tapi Tuhan sengaja mengatakan, this is your place, this is their place. Ini tempatmu, ini tempat mereka. Supaya tidak bercampur. Tapi ketika manusia tidak bisa mengenal ini, mulai bercampur, akhirnya hancurlah manusia. Nah, lalu bagaimana kita bisa? Nah, ini aplikasi. Ya. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Bagaimana saya membangun nilai-nilai ini? Nilai takut akan Tuhan. Belajar mengenal batas. Bagaimana saya belajar mengenal batas? Nih, coba kita belajar dari seorang yang namanya Ayub. Coba lihat kitab Ayub. Perhatikan Ayub pertama, ayat yang pertama. Ayub pasal 1 ayat yang pertama dengan judul perikop kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini deskripsi lukisan Tuhan tentang siapa Ayub. Tuhan sendiri berkata, ada orang laki-laki di tanah Uz. Orang itu saleh dan dia takut akan Tuhan. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Ayub itu takut akan Tuhan. Nah, bagaimana Ayub membangun satu value, the fear of God, takut akan Tuhan? Kita belajar dari perkataan Ayub sendiri. Tentang matanya, Ayub bilang begini. Ayub 31 ayat yang pertama. Aku telah meletakkan syarat bagi mataku. Lihat, Ayub 31 ayat yang pertama. Ayub pasal 31 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memerhatikan anak darah? Nah, saudaraku, Ayub, dia tahu takut akan Tuhan adalah batas-batas. Sekarang bagaimana saya menerapkan batas itu bagi saya? Ini seandainya saya Ayub. Ayub berkata begini, terhadap mataku, aku menentukan syarat. Masa mungkin aku memperhatikan anak darah? Ini bukan anak burung dara, saudara. Ini anak perempuan gadis, gitu ya. Aku nggak mungkin memperhatikan anak perempuan gadis. Kenapa? Aku menempatkan syarat bagi mataku.
Itu yang dilakukan Ayub. Jadi yang menentukan syarat siapa? Dia. Dia tahu takut akan Tuhan. Dia adalah disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menetapkan, mengenal batas dan menghormati batas. Bagaimana saya bisa belajar untuk takut akan Tuhan? Ayub berkata tentang dirinya, aku telah menentukan syarat bagi mataku. Tentang tangannya, ini yang Ayub katakan. Ayub 31 ayat 29, 30. Ayub 31 ayat 29 dan 30. Ayat 31 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa. Dia memberi satu mungkin seperti silet. Nggak mungkin mulutku berbuat dosa. Nggak mungkin aku dolak-dalik. Nggak mungkin aku berbohong. Aku tentukan syarat bagi mulutku. Bagi tangannya. Nanti saudara lihat lagi. Ya ayat 23. Aku menentukan syarat bagi kakiku. Nggak mungkin aku melangkahkan kakiku ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan seluruh tubuhnya. Nah saudara bisa lihat ini. Waktu saya renungkan. Kenapa Ayub disebut oleh Tuhan sebagai orang yang takut akan Tuhan? Karena dia menentukan syarat bagi dirinya sendiri. Bagi matanya, bagi tangannya, bagi kakinya, bagi seluruh hidupnya. Sehingga hidupnya bisa mengenal, menghormati batas-batas perhinggaan kekal. Saudaraku gereja Tuhan, adakah syarat yang kau tentukan bagi dirimu sendiri? Kalau saudara nggak pernah menentukan syarat bagi dirimu sendiri, saudara hanya klise, oh saya mau belajar takut akan Tuhan. Gimana caranya? Saya berdoa. Gimana caranya belajar? Saya akan beribadah. Saya akan berpuasa. That's klise. Mari jangan jadi orang agamawi. Mari belajar untuk masuk satu step yang sangat applicable. Sangat konkret. Buat syarat bagi dirimu sendiri. Contoh ya. Saya nggak mau bicara ini sebetulnya kurang. Ini bukan berarti saudara harus seperti saya. Ya. Tapi saya renungkan Tuhan, saya harus kasih contoh supaya hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan mengerti. Pada waktu saya mulai menjadi pelayan Tuhan, saya sadar bahwa hidup saya akan dilihat orang. Kedua, hidup saya juga akan seperti sapi yang disedot susunya oleh banyak orang. Mereka akan meminta sesuatu dari saya. Gitu ya. Baik itu pelayanan maupun sumbangsi pikiran dan sebagainya. Nah saya sadar bahwa saya itu bukan seorang ahli teolog. Bukan seorang ahli firman Tuhan. Jadi saya melayani, tadinya saya pikir saya mau melayani dengan pengalaman. Dengan saya sebagai konsultan lah gitu ya. Saya pikir mungkin itu aja yang saya bisa lakukan. Tapi dalam perjalanannya Tuhan bawa sehingga saya juga melayani mimbar. Nah, ada satu yang saya berjanji kepada diri saya sendiri. Ini saya bicara sebagai, bukan berarti saudara harus seperti itu. Ada sesuatu yang saya katakan kepada diri saya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dan syarat buat saya nggak akan ambil 1 sen pun dari hasil pelayanan ini. Itu syarat saya. Saudara nggak harus ikutin. Tapi itu yang kalau saya melayani, kalau saya melakukan sesuatu, saya akan lakukan free of charge. Cuma-cuma. Dalam perjalanannya, ada jemaat Tuhan. Pak, tolong Pak, bantuin ini dong Pak. Saya memberikan jasa konsultasi. Ada beberapa yang saya bahkan restructure. Kasus-kasusnya, financialnya, dan sebagainya. Ya udah, thank you Pak, thank you. Karena itu syarat. Tapi saya ingin sampaikan, ada yang mencoba, Pak terima kasih ya Pak, terima kasih. Salaman ada amplopnya. Oh nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena saya udah menetapkan syarat bagi diri saya sendiri. Salah nggak saya terima duit? Nggak salah. Karena memang dia beri kok. Saya juga nggak pasang harga. Tapi that's me and my God. Me and myself. Karena saya menentukan syarat bagi diri saya sendiri. Saya nggak mau langgarin. Beberapa waktu yang lalu, saya nggak tahu, Budi Kartika ada di sini. Ya. Ada satu transaksi yang saya bantu, saya perkenalkan satu orang kepada satu pengerja jemaat kita mau jual tanah. Udah lama, udah 2-3 tahun. Saya perkenalkan, dan saya udah lupa, udahlah selesai.
Begitu selesai, tahun lalu ternyata jadi transaksinya 150 miliar. Komisi dibagi 5, harusnya dibagi 5. Saya salah satunya. Bagian saya sendiri 600 jutaan. Saya nggak tahu, tapi jemaat ini ngejar-ngejar, Pak, lu harus dapat bagian. Oh, saya nggak ngapa-ngapain. Ya tapi kan melalui lu nih begini gitu. Udahlah, nggak usah. Dia paksa-paksa, akhirnya saya datang. Setuju, dah 2-3 menit langsung, iya setuju, memang diakui saya harus dapat bagian. Seandainya saudara jadi saya bagaimana? Saya udah menentukan syarat, ini saya ngomong nih, jemaatnya juga jemaat kita nih. Saya udah berkata kepada diri saya sendiri, istri saya sudah, kenapa emang lu? Sok suci amat. Nggak ada hubungannya dengan sok suci atau nggak suci. Saudara, itu juga bukan hal yang dosa. Budi Kartika sampai tanya, emang salahnya di mana? Lu bukan soal salah nggak salah. Tapi saya sudah menentukan syarat. Saya nggak akan ambil dari pelayanan. Saya lakukan free of charge. Kalau dia mau kembalikan, saya bilang masukkan ke dalam pembangunan. Dalam gereja Tuhan. Bukan salah. Tapi ini bagian yang saya belajar untuk membangun nilai. Saya akan ditempted, akan dicobai, akan digoda dengan hal-hal seperti ini. Nggak salah, saudaraku. Tapi apakah itu sesuai dengan batasan-batasan? Ayub ngelihat gadis cantik, apakah salah? Tapi Ayub berkata gini, aku telah menentukan syarat bagi mataku. Ayub mau mencoba menjamah sesuatu yang tangannya tidak mengerti, mungkin memetik buah apel milik orang lain. Dia nggak tahu ini pohon siapa, tapi dia telah menentukan syarat bagi tangannya. Dia menentukan syarat bagi kaki. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara mau belajar takut akan Tuhan? Tentukan syarat bagi dirimu sendiri. Bagi dirimu, bukan bagi saya, bukan bagi orang lain. Bagi dirimu sendiri. Buat syarat. Satu contoh. Tuhan, yang akan saya terima dan akan saya beri makan buat istri saya, anak-anak saya, adalah sesuatu yang hanya dari Tuhan. Hasil kerja keras saya. Bukan hasil tipu daya. Itu hal sederhana. Coba semua kita bisa berkata begitu. Kalau seperti itu, nggak ada lagi yang nipu satu sama lain. Nggak ada lagi yang hutang dan tidak mau bayar satu sama lain. Karena kita menentukan syarat bagi diri kita. Saya mau belajar takut akan Tuhan. Saya tidak akan menyentuh yang bukan Tuhan yang berikan. Engkau nggak akan lagi berselingkuh, menyentuh istri orang lain atau wanita lain. Kenapa? Engkau menentukan syarat bagi tanganmu. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Itu nilai. Kalau engkau punya nilai seperti ini, dan engkau pegang betul-betul, junjung tinggi betul-betul, maka engkau akan lihat, hidupmu pasti aman. Keputusan-keputusanmu akan dibangun berdasarkan nilai-nilai ini. Kalau saudara nggak punya nilai ini, saudara akan terombang-ambing. Nanti tergantung siapa yang lebih menarik. Ada tawaran yang lebih bagus, yang lebih aduhai, yang lebih wow gitu ya. Dan mungkin nggak benar-benar salah, tapi you don't have any value. Saudaraku, belajar punya nilai. Belajar hidup dengan nilai. Yang kedua, Daniel. Daniel itu generasi berganti generasi. Pada zaman kerajaan Babilonia, dia menjadi penasehat raja-raja Babilonia. Pada zaman kerajaan Media Persia, Daniel masih menjadi penasehat raja-raja Media Persia. Dan selalu nasihatnya berurusan dengan satu hal, the fear of God. Ketika dia menghardik Nebukadnezar, ketika dia mengajari Belshazzar, ketika tangan itu menulis di dinding, perkataan Daniel itu nuansanya sama, fear of God, takut akan Tuhan. Bagaimana Daniel bisa mengatakan perkataan begitu powerfulnya, begitu berbobotnya? Daniel 1 berkata begini, ketika dia masih muda, awal pertama nama Daniel diperkenalkan di dalam Alkitab. Alkitab berkata gini, aku telah menentukan syarat. Dia memberikan batas, berikan aku makanan-makanan hanya dari air dan sayur-sayuran. Emangnya salah apa makan lobster, filet mignon dan sebagainya? Gak ada salahnya. Masalahnya bukan salah atau benar. Masalahnya adalah ketetapan. Gak salah makan steak atau makan babi panggang dan sebagainya.
It's okay. Tapi bagi Daniel, itu syarat saya. Itu ketetapan yang saya buat bagi diri saya sendiri. Jangan ganggu aku. Berikan aku sayuran dan air putih. Karena itu ketetapan untuk memagari diriku sendiri. Mengatur, menjaga saya untuk menghormati boundaries. Ada nggak boundaries dalam diri saudara? Kalau saudara jawab kepada dirimu sendiri. Is there any just one thing yang saudara katakan, ini boundary. Saya tidak akan mungkin langgar boundary ini. Apapun yang terjadi. Saudara tahu, saya punya anjing dulu, anjing Rottweiler. Dilatih, sampai pada satu ketika, ini belum masuk. Pelatihnya bawa contoh, nih Pak ya, nanti kalau Bapak punya anjing udah bisa seperti ini baru luar biasa. Jadi anjing itu dibuat satu lingkaran. Katakanlah diameternya 3 meter gitu ya. Terus anjing itu, oke, duduk di sini, diam. Ini di luar mau hiruk pikuk, mau anjing betina, telanjang bulat, dia nggak terganggu. Dia nggak akan melangkah. Suruh tahu, dia betul-betul tinggal di situ. Tapi begitu ada penjahat masuk ke dalam lingkaran itu, langsung dihantam. Saudara tahu nggak? Anjing bisa dilatih seperti itu. Pendeta belum tentu bisa dilatih seperti itu. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita menyebut diri kita sebagai hamba Tuhan. Hari ini saya introduce hanya satu value, the fear of God. Apa artinya the fear of God? Mengenal, menghormati batas-batas. Adakah batas-batas yang saya tetapkan bagi diri saya sendiri, bagi mata saya, bagi tangan saya? Saya tidak akan menyentuh yang bukan milik saya. Saya tidak akan mengambil yang bukan milik saya. Atau apapun yang saudara tetapkan. Tapi hari ini saya ingin beri satu PR buat saudara. Saudara pulang, renungkan, dan berkata, Tuhan, saya menetapkan batas ini. Nah, kedua, kalau saudara sudah menentukan itu, deklarasikan. Karena komitmen yang disembunyikan itu namanya kumpul kebo. Jadi saudara punya komitmen tapi nggak ngomong-ngomong, itu namanya selingkuh. Kalau saudara benar-benar punya komitmen, kayak Indra dong ngomong, ini Tasya adalah istri saya. Nah itu komitmen, deklarasikan. Supaya orang bilang, katanya lu bilang lu nggak mau nyolong, kok baru lu nyolong? Gitu. Supaya ada orang lain yang menjaga juga. Nah di antara kita nih hamba-hamba Tuhan, coba kalau kita belajar terbuka seperti ini. Mungkin saya salah, mungkin saya gagal, that's okay. Tapi saya tidak akan quit trying untuk betul-betul memegang. Sampai Tuhan katakan, that's it. Engkau akan menjadi sempurna. Seperti Ayub. Pada waktunya, Tuhan akan pulihkan semuanya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, belajar menjadi pribadi yang punya nilai. Ini kita baru bicara satu nilai. Nanti berikutnya, wakil-wakil gembala yang akan bicara tentang nilai-nilai yang lain. Saudaraku, saya ingin ajak betul-betul semua kita melihat, memperhatikan, dan mengaplikasikan. Saya harus hidup dengan sebuah nilai. Nah, hari ini saya akan introduce satu nilai dalam gereja ini yang harus kita pegang, kita hormati, kita junjung tinggi. The fear of God. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa hamba-Mu berhenti berkata-kata. Ampuni kalau ada salah. Ampuni. Tuhan lihat hati setiap kami, Tuhan. Tuhan lihat hati setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Biar roh takut akan Tuhan turun kepada setiap kami. Biar kami pulang menjunjung tinggi, memegang tinggi-tinggi takut akan Kau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, saya ingin berdoa. Hanya saudara-saudara yang hari ini mengambil keputusan, Tuhan, aku telah dengar firman. Mulai hari ini, aku akan mengadopsi nilai ini yang satu. Takut akan Tuhan. Menjadi nilai dalam hidupku. Kalau itu keputusanmu, letakkan tanganmu di dadamu.
Tuhan beri hikmat kepada setiap kami, orang-orang yang meletakkan tangan di dada masing-masing. Biar kami membuat batasan-batasan, ketetapan-ketetapan yang tidak akan kami langgar. Sekalipun kami harus rugi, kami tidak akan langgar. Tuhan tolong kami. Tolong umat, tolong hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.